Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wacana. Yuk, beda. Beda itu Rahmah. Setiap akhir Desember selalu muncul ya diskusi hangat di kalangan umat Islam. Gimana sih seharusnya kita menyikapi pergantian tahun baru Masehi? Betul, betul. Isu ini tuh kayaknya selalu membelah kita jadi dua kubu gitu. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai perayaan asing yang harus dihindari sama sekali. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggapnya sebagai realitas sosial aja yang bisa disikapi secara berbeda. Nah, pertanyaan sentralnya kan, apakah merayakan tahun baru Masehi ini mutlak terlarang karena dianggap menyerupai tradisi non-Muslim? Atau sebetulnya ada ruang untuk kita memanfaatkannya secara positif? Dan dalam wacana kita kali ini kita akan coba mengurai kedua perspektif tersebut. Baik, saya mengambil posisi bahwa perayaan ini sebaiknya dihindari secara total. Landasan saya adalah prinsip kehati-hatian dalam menjaga akidah dari unsur tasyabuh atau paniruan dan juga untuk menutup pintu kemaksiatan. Sedangkan saya lebih berpandangan bahwa ini adalah sebuah momentum yang netral, yang bisa kita islamisasi. Fokusnya itu bukan pada perayaannya, tapi pada bagaimana kita mengisi momen itu dengan nilai-nilai seperti muhasabah, tentunya selama batasan-batasan syariat tetap dijaga. Oke, mari kita mulai dari argumen saya. Posisi saya ini berangkat dari sebuah prinsip yang sangat fundamental dalam Islam, yaitu menjaga kemurnian identitas dan akidah. Menurut saya, hukum asal perayaan ini adalah haram. Kenapa? Karena mengandung unsur tasyabuh yang jelas, yaitu menyerupai suatu kaum. Dalilnya sangat kuat dan kita semua tahu ya sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan akar sejarah tahun baru Masehi. Akar sejarahnya tidak bisa kita abaikan. Ini kan perayaan untuk dewa Romawi kuno, Dewa Janus, yang punya dua wajah, satu menatap ke masa lalu, satu ke masa depan. Esensinya adalah ritual pagan, meskipun bungkusnya sekarang sudah sekuler. Mengadopsinya, meskipun tanpa niat menyembah Dewa Janus, secara lahiriah itu adalah meniru sebuah tradisi yang bukan berasal dari kita. Apalagi, realitas di lapangan menunjukkan perayaannya seringkali identik dengan hal-hal yang jelas dilarang, pesta campur baur, pemborosan, dan kemaksiatan. Islam sudah sempurna dengan dua hari rayanya, Idul Fitri dan Idul Adha. Cukup bagi kita. Saya melihatnya dari sudut pandang yang agak berbeda. Bagi saya, kuncinya itu bukan pada asal-usul historis ribuan tahun yang lalu, tapi pada konteks dan niat kita hari ini. Di era modern, bagi miliaran orang di dunia, 1 Januari itu bukanlah hari untuk Dewa Janus. Itu hanyalah sebuah penanda waktu global, sebuah fenomena sosial dan budaya yang sudah kehilangan makna religius aslinya. Larangan tasyabuh yang fundamental menurut pemahaman saya adalah pada peniruan ritual ibadah yang khas atau akidah suatu kaum, bukan pada fenomena budaya yang sudah mendunia. Gini deh, setiap hari kita pakai kalender Masehi untuk kerja, untuk sekolah, untuk jadwal janji. Apa lantas setiap hari kita niatnya meniru umat Kristen yang mempopulerkannya? Tentu tidak kan? Niat kita itu untuk urusan administrasi duniawi. Nah, begitu juga dengan pergantian tahun. Lembaga-lembaga fatwa terkemuka seperti MUI di Indonesia atau bahkan Al-Azhar di Mesir memberikan pandangan yang lebih lentur. Mereka membolehkan selama tidak diisi dengan ritual keagamaan non-Muslim dan aktivitas maksiat. Justru, ini adalah kesempatan emas untuk mengambil momen refleksi. Ini sikap proaktif, mengubah sesuatu yang netral menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Saya paham soal kekhawatiran pengikisan akidah itu, dan itu valid. Tapi, apakah kita tidak terlalu kaku dalam mendefinisikan peniruan? Coba kita lihat, argumen pergeseran makna menjadi sekuler itu memang sering diutarakan. Tapi saya rasa batasan tasyabuh tidak sesempit itu. Tasyabuh tidak hanya sebatas meniru ritual ibadah murni di dalam gereja atau kuil. Mengadopsi sebuah perayaan yang secara historis adalah milik kaum lain, lengkap dengan simbol-simbol khasnya, itu juga termasuk peniruan. Simbol seperti apa misalnya? Meniup trompet misalnya, atau menyalakan kembang api secara masif dan serentak pada jam 12 malam. Simbol-simbol itu pun punya akar kepercayaan kuno. Trompet dalam beberapa tradisi dipercaya bisa mengusir roh jahat atau membangunkan dewa. Mungkin niat kita hari ini bukan untuk itu,
Tapi secara lahiriah, secara zahir, kita telah meniru sebuah praktik yang bukan berasal dari ajaran Islam. Ini seperti membuka sebuah pintu kecil. Mungkin awalnya tidak terasa, tapi lama-kelamaan bisa mengarah pada pengikisan identitas dan akidah. Prinsip kehati-hatian dalam agama menuntut kita untuk menutup celah-celah seperti ini. Tunggu dulu, tapi apakah anak kecil yang meniup trompet plastik seharga Rp5.000 di tahun sekarang ini benar-benar berniat mengusir roh jahat seperti tradisi pagan kuno? Rasanya kok kayaknya jauh banget ya untuk menghubungkan keduanya. Disinilah peran sentral niat. Konteksnya sudah 180 derajat berbeda. Yang dilarang adalah meniru ritualnya dengan kesadaran dan niat meniru keyakinan di baliknya, bukan sekedar berpartisipasi dalam kemeriahan sosial yang sudah kehilangan makna spiritual aslinya. Kalau kita melarang semua hal yang punya akar sejarah non-Islam, wah, kita akan sangat kesulitan dalam hidup. Banyak istilah sains, nama hari, bahkan arsitektur bangunan yang punya akar dari peradaban lain. Kuncinya adalah membedakan antara ibadah, yang sifatnya sakral, dan tidak boleh diubah, dengan adah atau kebiasaan, yang lebih fleksibel. Bagi saya, tahun baru sudah menjadi adah global, bukan lagi ibadah kaum tertentu. Tapi adaha yang asalnya dari ibadah kaum lain, bukankah itu yang jadi titik masalahnya? Ini bukan seperti kita memakai jas atau dasi yang murni budaya. Ini sebuah perayaan. Ada atmosfer perayaan, ada ritual kolektifnya, meskipun sekuler. Ini yang membedakannya. Dan ketika ada itu bersinggungan dengan sesuatu yang pernah menjadi ritual akidah lain, disitulah lampu merah kehati-hatian harus menyala. Saya setuju lampu merah kehati-hatian harus ada, tapi bukan berarti harus berhenti total. Mungkin lebih tepatnya hati-hati di persimpangan ya. Pastikan niat kita lurus dan cara kita benar. Baik, kita kesampingkan dulu soal asal-usul dan tasyabuh. Mari kita bicara realitas praktis hari ini. Kita tidak bisa naif. Malam tahun baru di banyak tempat itu identik dengan kemaksiatan massal. Jalanan dipenuhi orang-orang yang berhura-hura, hotel penuh dengan pasangan non-mahram, tingkat konsumsi minuman keras meroket, dan uang dibakar sia-sia untuk kemeriahan sesaat. Dalam kondisi seperti ini, prinsip saddul dari'ah menjadi sangat relevan. Bisa dijelaskan lebih dalam soal sad al-dari'ah ini? Prantu. Sederhananya, ini seperti prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati dalam syariat. Kalau kita tahu sebuah jalan ujungnya adalah jurang kemaksiatan, mengapa kita harus mendekati jalan itu sama sekali? Bahkan jika niat kita hanya ingin melihat pemandangan indah di pinggirnya. Dengan merekomendasikan umat untuk ikut serta, bahkan dengan niat baik seperti muhasabah di masjid, kita secara tidak langsung berisiko menormalisasi suasana maksiat yang terjadi di sekelilingnya. Anak-anak kita akan melihat bahwa malam tahun baru itu adalah malam untuk keluar rumah, malam untuk begadang, malam untuk berpesta. Bukankah lebih aman, lebih utama dan lebih mendidik untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari atmosfer tersebut? Menjaga diri dan keluarga dari fitnah? Saya setuju 100% bahwa segala bentuk kemaksiatannya harus dihindari dan diperangi. Itu harga mati. Tapi saya melihat solusinya berbeda. Solusinya bukan dengan mengosongkan lapangan dan membiarkan kemaksiatan merajalela tanpa tandingan. Justru saat itulah dakwah harus hadir. Kalau semua orang baik berdiam diri di rumah, siapa yang akan memakmurkan masjid dengan zikir dan muhasabah? Siapa yang akan menunjukkan kepada anak-anak muda bahwa ada cara yang lebih keren dan lebih berkah untuk melewati malam bergantian waktu? Ini soal merebut momentum. Alih-alih terseret euforia eksternal yang melalaikan, kita ciptakan ketenangan internal yang membangun. Waktu adalah amanah, dan pergantian tahun adalah pengingat paling nyata bahwa jatah hidup kita berkurang. Kenapa kesempatan emas untuk merenung ini harus kita lewatkan? Hanya karena orang lain mengisinya dengan keburukan? Itu argumen yang kuat. Tapi saya punya pertanyaan lanjutan. Dengan mengadakan acara muhasabah akbar secara spesifik di malam 31 Desember, bukankah kita secara tidak langsung merestui bahwa tanggal 1 Januari itu memang spesial dan perlu ada acara khusus? Bukankah kita tanpa sadar justru menciptakan hari raya tandingan atau ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan? Muhasabah kan bisa dilakukan setiap hari. Nah, disitulah poinnya. Ini bukan merestui tanggalnya, tapi memanfaatkan momentum psikologisnya. Manusia itu makhluk yang butuh penanda. Pergantian tahun, bagi banyak orang, adalah penanda psikologis yang kuat untuk evaluasi dan resolusi baru. Tahun baru, semangat baru, begitu kata orang. Nah, daripada energi psikologis ini diarahkan untuk membuat resolusi duniawi semata, atau bahkan untuk maksiat, mengapa tidak kita sebagai dai atau orang tua mengarahkannya ke hal yang paling fundamental?
evaluasi hubungan kita dengan Allah. Dan ini bukan menciptakan ibadah baru. Muhasabah itu ajaran Islam. Mengumpulkannya di satu waktu untuk tujuan kebaikan bersama juga tidak dilarang. Ini bukan tentang merayakan malamnya, tapi mengislamisasi sebuah momen sosial. Bagaimana bentuk konkret islamisasi momen yang Anda maksud agar tidak terjebak menjadi ritual tahunan saja? Tentu, bukan sekedar duduk merenung tanpa arah, tapi benar-benar praktis. Misalnya, membuka catatan keuangan setahun terakhir, melihat mana pos yang boros dan mana yang bisa dialihkan untuk sedekah di tahun depan. Atau membuka kalender, merencanakan target hafalan Al-Quran untuk 12 bulan ke depan. Mengumpulkan keluarga, bukan untuk tiup trompet, tapi untuk saling meminta maaf atas kesalahan setahun kemarin. Itulah islamisasi momentum yang sesungguhnya, menjadikan penanda waktu sebagai pemicu untuk menjadi hamba yang lebih baik, bukan sebagai tujuan perayaan itu sendiri. Saya bisa melihat logikanya, tapi ini membawa kita ke poin ketiga yang tidak kalah penting, soal penegasan identitas. Sikap tegas untuk tidak mengucapkan selamat, tidak ikut merayakan, bahkan tidak menganggapnya sebagai momen spesial adalah cara paling jelas untuk menunjukkan izlah atau kemuliaan dan kebanggaan kita sebagai seorang Muslim. Kita punya syariat sendiri, kita punya hari raya sendiri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kita tidak butuh yang lain. Kompromi dalam hal ini, sekecil apapun bisa disalahartikan sebagai bentuk pembenaran atau pengakuan terhadap perayaan yang bukan dari Islam. Menjaga jarak adalah bentuk penjagaan identitas yang paling fundamental. Lalu, bagaimana benar mengucapkan selamat? Selamat Tahun Baru. Bukankah itu bentuk pengakuan yang paling eksplisit? Itu melintasi batas menurut saya. Di sini kita perlu membedakan antara ucapan selamat sebagai pengakuan teologis dan sebagai basa-basi dalam interaksi sosial. Kalau tetangga kita yang non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita menerimanya dengan senang hati sebagai bentuk keramahan sosial, bukan berarti dia mengakui akidah kita. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mengucapkan selamat tahun baru kepada kolega kerja atau tetangga, dalam konteks murni menjaga hubungan baik, tanpa sedikit pun meyakini ada nilai religius di dalamnya, di mana letak masalah akidahnya. Ini bagian dari muamalah dan akhlak sosial yang baik. Justru kalau kita diam 1000 bahasa dengan wajah masom, citra Islam yang ditampilkan menjadi kaku dan tidak ramah. Tapi ada resiko disalahpahami. Orang awam bisa melihatnya sebagai bentuk pembenaran bahwa merayakan tahun baru itu tidak apa-apa dalam Islam. Batasan antara basa-basi sosial dan pembenaran itu sangat tipis. Dan di area abu-abu seperti ini, bukankah sikap yang paling selamat adalah meninggalkannya? Risiko itu selalu ada dalam setiap interaksi, tapi itu bisa dimitigasi dengan sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita dikenal sebagai Muslim yang taat sholat, jujur dalam bekerja, dan baik kepada tetangga, ucapan selamat tahun baru kita akan dipahami dalam konteksnya yang benar, sebagai keramahan, bukan sebagai kompromi akidah. Justru dengan mengisi malam tahun baru dengan kegiatan positif, seperti bakti sosial, pengajian akbar, atau muhasabah bersama, kita sedang menunjukkan keindahan Islam secara proaktif. Kita tidak defensif dan menghindar, tapi kita hadir dan menawarkan alternatif yang lebih baik. Itu menurut saya adalah bentuk penegasan identitas yang jauh lebih kuat dan efektif dalam masyarakat majemuk. Jelas, diskusi ini menunjukkan adanya dua pendekatan yang sama-sama berangkat dari niat tulus untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Bagi saya, setelah menimbang semua argumen, jalan paling aman dan paling selaras dengan prinsip kehati-hatian adalah dengan menghindari perayaan Tahun Baru Masehi sepenuhnya. Ini untuk menutup rapat celah tasyabuh, menjauhkan diri dan keluarga dari atmosfer yang rawan kemaksiatan, dan menegaskan fokus kita hanya pada hari raya yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sementara dari sudut pandang saya, Tahun Baru Masehi adalah sebuah realitas sosial yang netral, sebuah fenomena waktu yang bisa kita sikapi secara cerdas dan proaktif. Ini bukan tentang merayakan euforia kosongnya, melainkan memanfaatkan momentum psikologisnya untuk muhasabah, refleksi diri dan merencanakan kebaikan di masa depan. Ini adalah tentang mengubah tantangan budaya menjadi sebuah peluang untuk bertumbuh lebih dekat kepada Allah dalam ketakwaan. Pada akhirnya, meski berbeda pendekatan, kedua pandangan ini bertemu pada satu titik yang fundamental. Setiap Muslim wajib menjauhi segala bentuk kemaksiatan, pemborosan, dan perbuatan yang dapat merusak akidah, kapanpun dan dimanapun itu terjadi. Mau itu malam tahun baru atau malam-malam lainnya. Tepat sekali.
Dan yang terpenting adalah kesadaran bahwa setiap detik dari waktu yang Allah berikan adalah modal yang sangat berharga untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Pergantian waktu, entah itu harian, mingguan, atau tahunan, seharusnya menjadi pengingat utama akan hal itu. Semoga diskusi ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.